Yesaya 40 ayat 3, 4, dan 5. Saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4, kemudian kita selesai ayat 5. Udah dapat semua? Yesaya pasal 40 ayat 3, 4, dan 5. Kalau misalnya saudara nggak bawa Alkitab atau di HP saudara tidak ada Alkitabnya, tolong di sebelahnya baca dengan suara keras, karena saya tidak akan membaca ayat genap. Yesaya 40 ayat ketiga saya yang baca, saudara ayat 4, kemudian saya kembali ayat 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4. Ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Itulah ayat 3, 4, dan 5 dari Yesaya pasal 40 yang menjadi ayat dasar dari seluruh tema tahun 2025 yang berbunyi The Year of Preparation. Nah, ayat yang ketiga, saya penekanan ayat ketiga dikatakan begini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, tentang mempersiapkan jalan di padang gurun, karena ayat 3 ini berbunyi begini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Artinya begini, yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan bukan Tuhan. Tetapi setiap orang percaya, ini ditujukan kepada bangsa Israel, tapi juga ditujukan kepada kita semua, bahwa setiap orang percaya diserukan untuk mempersiapkan, katakan mempersiapkan. Mempersiapkan jalan di padang gurun untuk Tuhan, ya. Nah, pertanyaannya gini, kita sudah mempersiapkan itu atau tidak gitu. Karena tanda-tanda zaman jelas. Tuhan Yesus bilang begini, kamu bisa tahu tanda-tanda cuaca, akan hujan, kamu bisa tahu tanda-tanda cuaca akan panas, tetapi kamu nggak bisa tahu tanda-tanda zaman. Dan saudara, Tuhan Yesus mengecam orang yang tidak tahu tanda-tanda zaman. Kenapa demikian? Karena pada waktu mereka tidak tahu tanda-tanda zaman, mereka otomatis tidak mempersiapkan diri mereka. Seseorang yang tidak membuat persiapan sebenarnya sedang mempersiapkan untuk gagal. Saya ulangi phrase ini sering sudah bisa dapatkan di mana-mana dan ini bukan bersumber dari saya. Seseorang yang tidak mempersiapkan, dia sedang mempersiapkan untuk gagal. Ini dalam kehidupan apa saja. Entah dalam kehidupan keluarga, di bisnis, di mana saja. Tanpa persiapan berarti dia sedang mempersiapkan untuk gagal. Itu sebabnya seruan ini datang kepada saudara dan saya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, teks atau narasi ini jarang kita dengar. Ya. Kita mungkin sih pernah dengar tentang Yohanes Pembaptis. Karena dibilang bahwa dialah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, sudah bisa temui tentang Yohanes Pembaptis. Karena yang biasa didengar oleh banyak orang Kristen adalah Tuhan buka jalan di padang gurun. Betul? Jadi seseorang dia buntu, dia gak mau mesti kemana. Nah, Tuhan buka jalan bagi dia. Tapi pesan yang ini pesan sangat kuat di akhir zaman adalah saudara dan saya mempersiapkan jalan untuk Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Sehingga pada ayat kelima itu tergenapi, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Seseorang yang rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mari persiapkan diri. Dan waktu dikatakan seluruh umat manusia akan melihatnya, karena suka atau tidak suka, semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan pada waktu kedatangan yang kedua. Suka atau tidak suka.
Tidak peduli dia sudah terima Yesus atau tidak terima Yesus, semua orang harus mengaku dia adalah Tuhan dan Allah semesta alam. Tentang mereka menerima atau tidak, ini soal lain. Tapi suka tidak suka, oh ya benar, dia inilah Allah semesta alam. Nah, hanya orang-orang yang mempersiapkan diri, nah mereka bersuka atas kedatangan Tuhan. Karena ayat yang lain dikatakan bahwa kedatangannya itu seperti pencuri yang mereka tidak didapati mempersiapkan diri. Mereka justru akan mengalami suatu situasi yang tidak baik. Contoh, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Orang yang tidak mempersiapkan dibilang bodoh. Siapa orang Kristen yang mau dibilang bodoh, kamu goblok? Sederhana, yang ngomong Alkitab, yang ngomong Tuhan, karena begini. Karena mereka tidak mempersiapkan kedatangan sang mempelai. Nah, harapan kami adalah kita adalah orang-orang yang cerdas. Saya nggak bilang pinter, kita adalah orang-orang cerdas, smart. Ukurannya beda, pintar sama cerdas ya. Nah, ini yang biasa kita dengar, Tuhan yang buka jalan. Jadi persiapan itu kan berbenah-benah gitu saudara. Oh nanti ada tamu agung yang mau datang, jadi kita bersiap-siap. Karena suka nggak suka Tuhan akan datang. Nah waktu Tuhan akan datang, ini yang menjadi persoalan banyak orang Kristen adalah begini. Pada waktu mereka kehilangan mempersiapkan diri mereka bahwa tamu agung ini akan datang, maka mereka akan kehilangan momentum, mereka kehilangan saat-saat yang paling penting di dalam sejarah kehidupan manusia. Saya bisa bayangkan, raja datang, raja segala raja. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang membuat bintang, Allah yang membuat bulan, Allah yang membuat matahari, Allah yang membuat gunung, Allah yang membuat yang saudara bilang gini, saya mau piknik ke gunung, itu dia yang buat. Saudara bilang saya mau piknik ke pantai, itu dia yang buat. Saudara punya peliharaan burung, itu dia yang ciptakan. Saudara mau pelihara binatang apa, itu dia yang buat. Bahkan anak-anak saudara, keluarga kita, suami istri kita, itu sebenarnya adalah buatan tangan Tuhan. Nah dia ini yang mau datang. Saya berapa kali dengan istri kita tiba-tiba datang ke rumah dari jemaat yang komit. Kalau nggak komit kita nggak berani datengin. Ntar bisa berantem, ya bisa berantem kata-katanya, berkelahi dengan, oh itu jemaat saya kok didatengin. Nah kalau jemaat komit kan kita enak ya, gitu ya. Nah kalau saya datang bilang, aduh bapak sama ibu kok nggak siap-siap, dia beresin semua, dia beresin semua. Karena di rumahnya menurut dia itu berantakan gitu saudara. Wah, ini yang datang baru kita loh saudara. Kalau Presiden Jokowi mau datang itu persiapannya habis-habisan saudara. Bukan hanya Bupati Banyuwangi kalau mau datang ke Banyuwangi maksud saya. Tetapi gubernur siap-siap, pasukan pengawal presiden siap-siap. Semuanya siapnya, jalan pada ditutup semuanya. Wow, itu baru presiden. Cuman Indonesia. Ini Allah semesta alam. Oke, nah. Ini kan tentang kita semua mempersiapkan kedatangannya untuk kedua kali. Kenapa kedua kali? Karena kedatangan yang pertama sudah dirayakan, yaitu Natal. Nah, gini saudara. The year of preparation. Waktu dia datang kembali, pertanyaannya yang perlu kita jawab. Kita bisa mengenali gak bahwa yang datang adalah Tuhan Yesus? Oh pasti bisa Pak. Tunggu kita lihat Alkitab. Oke. Kita lihat Alkitab. Ya. Saya ke gereja. Oh ya baik. Saya berdoa. Yesus. Saya latahnya juga Yesus Pak. Oh oke. Baik. Nah. Pertanyaannya. Apakah orang Kristen mengenali? Kalau orang Kristen gak mengenali. Dia kehilangan momen yang sangat luar biasa. Bahkan celakanya adalah semua rangkaian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia kehilangan itu. Apa itu? Diangkat.
Apa itu? Perjamuan kawin anak domba. Apa itu? Bersama-sama dengan Tuhan Yesus berperang melawan antikris dan begundalnya. Apa itu yang hilang? Yang hilang adalah memerintah selama 1000 tahun. Saudara nggak bisa memerintah kalau saudara nggak bisa ngenalin siapa sang raja, segala raja. Dan setelah langit dan bumi lenyap akan muncul Yerusalem baru, bisa nggak ketemu. Dulu rasanya saya sering ketemu sama dia kalau makan sama-sama tuh di kantin. Atau makan sama-sama di kafe. Tapi di Yerusalem baru mana ya dia ya? Karena dia nggak kenal. Nah kalau dia nggak kenal, dia nggak tahu jalannya. Kalau saudara tahu rumah orang, karena saudara kenal orang itu kan. Bagaimana saudara bisa kenal tanpa tahu rumah, itu bisa. Tapi bagaimana saudara bisa tahu ke rumahnya kalau nggak kenal? Coba renungkan ini. Nah rumahnya dia sorga. Jadi pesan ini cukup keras dan sangat keras dan amat sangat keras. Nah orang Kristen mengenali nggak? Gitu. Kenapa ini menjadi pertanyaan yang keras dan kuat? Karena waktu dia datang pertama kali kepada bangsa yang dia pilih, bangsa itu tidak mengenali. Waktu dia datang pertama kali kepada satu suku bangsa, satu umat manusia yang menjadi umat pilihan dia, Allah memilih mereka, dia datang untuk mereka, mereka nggak kenal siapa dia. Sudah tahu apa akibatnya karena nggak mengenali Tuhan? Mereka menyalibkan Tuhan. Saya nggak nyalibkan Tuhan, Pak. Mari kita lihat firman-Nya ya. Gitu. Oke, kita terus. Nah, satu saat Paulus mengumpulkan orang-orang atau orang-orang Yahudi yang terkemuka di Roma. Nah, saudara bisa pelajari kitab Roma. Paulus kumpulkan mereka. Jadi ini orang-orang Yahudi yang punya kedudukan dan sebagainya. Karena dikatakan orang bangsa Yahudi yang terkemuka di Roma. Oke. Nah, waktu Paulus datang ke mereka, ada pembicaraan. Kemudian mereka bilang gini, oke kalau gitu Paulus kamu tolong jelaskan kepada kami mazhab yang baru. Maksudnya aliran baru. Tolong jelaskan. Dan kemudian mereka menentukan harinya, berkumpullah mereka semua di sana. Dan pada waktu itu Paulus saudara bisa dapati dalam Kisah Para Rasul 28. Kemudian Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan dasar daripada berita Paulus tentang kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Karena orang Yahudi ini kan mereka masih memegang kitab perjanjian lama. Oke. Dan kemudian Paulus mencoba meyakinkan mereka orang-orang terkemuka dari bangsa Yahudi. Bangsa di mana Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa ini gara-gara itu kita punya kitab perjanjian lama. Hebat ya. Gara-gara itu kita bisa tahu bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan dengan perkataan. Ya kan? Nah, kemudian Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Nah, ini kan gini. Dia menulis ini di tahun 55. Artinya gini, Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah kembali ke surga. Kira-kira tahun 55 Paulus bicara gini, meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Jadi ibadah pada waktu itu enggak 1 jam saja. Sekarang yang lagi ngetren itu kan gereja kalau udah lebih dari 1,5 jam orang boleh lihat-lihat jam kan. Gitu.
Waktu itu kalau ibadah itu dari pagi sampai sore dan itu terus berlangsung seperti. Ya Pak, kami banyak kerjaan. Dengar saudara, jemaat di Roma adalah jemaat yang sibuk. Kota Roma adalah kota perdagangan, kota Roma adalah ibu kota dari kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kota Roma adalah kota yang sibuk dan kita bisa bayangkan kesibukan kota Roma itu dari pagi sampai pagi 24 jam kota itu tidak mati. Di tengah kesibukan seperti itu, siapa di sini yang sibuknya seperti itu? Di tengah kesibukan seperti itu, mereka masih mau meluangkan dirinya untuk mendengar. Nah, tetapi waktu Tuhan Yesus waktu Paulus meyakinkan dan berbicara tentang Yesus, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Jadi rupanya saudara, itu kelas Paulus saja, khotbah saudara, ada yang percaya, ada yang enggak loh. Jadi saya cuma ngingetin sama pengkhotbah-pengkhotbah kita di tempat ini, jangan bingung. Karena yang merubah orang adalah firman Tuhan. Kita cuma menyampaikan kebenaran. Saudara, gitu. Nah, jadi kelas Paulus saja nih, masih banyak yang menolak. Kemudian gini, sebenarnya ini saya persiapkan di layar. Kisah 28 ayat 26, tolong saudara buka. Kisah para Rasul pasal 28 ayat 26. Paulus mengutip perkataan Tuhan pada perjanjian lama bahwa itu terjadi pada orang-orang terkemuka Yahudi di Roma. Orang-orang terkemuka adalah orang-orang politikus karena ini kota politik, ibu kota kekaisaran Romawi, ya saudara ya. Kota ini kota perdagangan karena ini pintu gerbang ke barat untuk perdagangan ke Spanyol pada waktu itu. Luar biasa banget. Ya. Nah, yang terjadi begini, pergilah kepada bangsa ini. Jadi Paulus disuruh bicara kepada bangsa ini. Dia mengutip nih. Dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Jadi saudara, orang Yahudi kehilangan Tuhan yang datang pertama kali karena mereka tidak mengenali Tuhan. Walaupun mereka banyak dengar firman Tuhan, karena nubuatannya jelas di kitab Yesaya, ini kan kalau saudara datang di ibadah Natal, saya kutip semua beberapa ayat itu kita kutip tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, yaitu dia lahir di kandang di Bethlehem. Mereka udah dapat firman-Nya. Dan orang Israel ini punya kebiasaan bahwa firman Tuhan itu diturunkan dari orang tua ke anak terus ke cucu dan sebagainya. Mereka dengar berulang-ulang tetapi mereka nggak mengerti. Persoalannya begini, kita ini orang Kristen dengar firman ngerti nggak? Ya. Dan kemudian kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Artinya gini, dia dengar firman, dia melihat semuanya, tapi nggak ada respon perubahan hidupnya. Saudara, ini terjadi di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kemudian ayat 27 setelah ayat 26, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Artinya begini saudara, mereka adalah orang-orang yang terima firman Tuhan, tapi hati mereka menebal. Kita dengar perumpamaan, ada benih yang ditabur di pinggir jalan, benih yang ditabur di semak belukar, benih yang ditabur yang terakhir di tanah yang subur. Waktu hati menebal, waktu kita dengar firman Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita memang benar menerima? Nanti kita lihat lagi yang lebih dalam ya.
Saya nggak mau memojokkan atau menekan saudara, enggak. Cuman jangan sampai kehilangan seperti orang Israel pada waktu itu. Sampai detik ini mereka masih menantikan Mesias. Sampai detik ini mereka masih nunggu. Padahal Mesias sudah datang. Nah, jangan sampai waktu Mesias datang untuk kedua kalinya itu semua terlewat. Jangan sampai ini sudah terjadi. Sampai detik ini. Hati ini loh terbuka nggak untuk firman? Kalau hati ini terbuka untuk berita firman, mereka pasti hidupnya berubah. Gampang lihatnya. Perubahan itu gampang lihatnya. Ada kesungguhan, semakin dia terbuka untuk firman, ciri pertama adalah semakin dia menyukai dan dia kejar firman. Itu ciri pertama. Kalau ciri pertama nggak ada, nggak usah sebut lagi ciri kedua, ketiga, keempat, kelima. Waktu dikatakan mereka mendengar tetapi tidak mengerti, apa salah satu fungsi ibadah ini? Apa salah satu fungsinya? Salah satu fungsinya, saudara diajak untuk mengerti karena ini sudah diolah lebih dahulu. Pengertian yang sudah kita cari dari Tuhan, kita olah kemudian disodorkan tinggal makan. Dan kalau orang suka firman, dia suka ibadah. Itu ciri awal. Nanti kita lihat lagi ya, lebih dalam ya. Mau yang lebih dalam? Kita ya. Kalau saudara pelajari di dalam kitab Roma, karena ini Paulus duduk dengan para pemuka Yahudi di Roma. Saudara akan temui di dalam Roma 9 ayat 30-33, saudara temui gini. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Yaitu kebenaran karena iman. Perhatikan. Kebenaran itu datang, yang membawa kebenaran adalah sang kebenaran. Tetapi mereka menolak sang kebenaran, sehingga akhirnya mereka menolak kebenaran. Bisa cerna nggak ya? Oke. Sang kebenaran adalah Yesus. Betul? Membawa kebenaran. Itu firman Tuhan. Karena mereka menolak sang kebenaran, maka mereka menolak firman Tuhan. Itu Roma 9 ayat 30-33. Nah, kan enak kan? Diajak supaya mengerti ya. Karena kalau nggak ngerti, deh, terus saja ya, gitu. Kenapa? Karena mereka nggak buka hati, mereka nggak ngejar dengan iman. Tapi karena perbuatan, sehingga mereka tersandung. Justru Yesus jadi batu sandungan untuk mereka. Wow. Jangan sampai ya. Karena kita dihakimi nanti. Apakah kita tersandung atau tidak dari kebenaran yang dibawa oleh sang kebenaran. Kan kalau bicara kedatangan kedua, penghakiman kan. Iya saudara ya. Oke, pelan-pelan deh. Nah, jadi bangsa Yahudi ini nggak ngenalin bahwa Yesuslah Mesias yang mereka tunggu. Waktu mereka menolak Tuhan Yesus, mereka kehilangan Tuhan Yesus. Pak, saya nggak pernah nolak Tuhan Yesus, Pak. Oke, ini ke mereka. Kita ini hidup dalam zaman anugerah. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi yang telah menganiaya Paulus. Ini orang Yahudi loh. Ini orang-orang yang ada di lingkungan sinagog atau gereja mereka. Justru gitu. Karena mereka nggak kenal Tuhan. Nah, kalau mereka nggak kenal Tuhan, terus kalau yang palsu datang, bagaimana bisa tahu?
Kalau mereka nggak pelajari kebenaran, terus yang palsu datang, mana bisa bedakan mana yang benar, mana yang enggak. Logikanya gampang ya. Nah ini yang disebut penyesatan. Gitu. Kalau bicara kenal Tuhan atau enggak, coba buka Yohanes 1 ayat 1. Sekali-sekali kerja keras lah. Kalau jarang buka Alkitab, sekarang buka Alkitab. Setuju ya? Saya sering kok buka Alkitab, puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Ayo baca, 3-4. Baca sekali lagi. Tolong baca sekali lagi. Tolong tutup gadget saudara. Tolong ulangi apa yang saudara baca. Kalau saudara nggak hafal ini, saudara tolak firman. Saya double serius. Kalau saudara nggak hafal ini, orang Kristen kalau nggak hafal ini, dia akan tolak firman. Orang Kristen harus hafal ayat ini, karena firman adalah Allah. Jadi yang datang ke dia adalah Allah. Bagaimana sikap orang Kristen waktu terima firman? Kalau hati mereka menebal karena masalah, persoalan, kesibukan. Ini kecamannya ini keras terhadap pelayan Tuhan. Hai pelayan Tuhan, ada banyak pelayanan Tuhan melayani Tuhan, tapi tidak menerima firman sebagai menerima Tuhan. Itu sebabnya pelayan firman harus yang nomor 1. Pelayan Tuhan harus yang nomor 1. Dongkrok setiap hari dengan firman. Kalau enggak dia melayani yang tidak dia kenal. Jadi kalau ada ngaku pelayan enggak tiap hari baca Alkitab. Dia sedang melayani ketenaran. Saya pelayan Tuhan. Itu kejijian loh saudara di mata Tuhan. Keras ya. Nanti lebih keras saudara. Tapi kita akan selesai. Pasti selesai kok. Ini gak kayak Paulus dari pagi sampai sore. Yes. Oke. Jadi gini. Ayat ini berkata firman Tuhan adalah Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab, saya sampaikan firman Tuhan, yang sampai ke saudara adalah Tuhan. Itu sebabnya hati ini mesti terbuka. Jadi mau kenal Tuhan, firman-Nya. Firman-Nya yang dimengerti. Jadi kalau nggak gali firman sendiri di rumah, nggak baca Alkitab sendiri di rumah, nggak akan kenal Tuhan. Nah syaratnya hati terbuka. Gitu. Jadi orang Kristen ini seharusnya percaya perkataan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ini yang membuat jemaat Tesalonika itu kuat waktu penganiayaan. Karena mereka sudah mempersiapkan hati mereka dengan fondasi firman untuk menghadapi masalah, persoalan. Saudara lihat, bukan hanya mempersiapkan kedatangan kedua, tapi mempersiapkan kalau masalah datang. Amen? Itu Yohanes 1 ayat 1 kan? Yohanes 1 ayat 10 dan 11, tolong buka. Karena ini semua yang saya persiapkan di layar ya. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Nah kalau misalnya ini ada cara mudah supaya nggak lupa. Kalau misalnya saya bilang Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ingetin dulu 1, 10, 11. Baru Yohanesnya. Kalau saudara ingat Yohanesnya sudah kehilangan. Itu teknik-teknik baca Alkitab.
Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia. Jadi Yesus sudah ada dalam dunia kan? Dan dunia dijadikan olehnya. Bayangkan yang jadiin dunia ini datang loh saudara. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah ini persoalan kan, begitu nggak kenal nih yang nggak nerima gitu saudara. Betul ya. Ayat 14, baca sama-sama 3-4. Yohanes pasal 1 ayat 14, 3-4. Amen. Jadi firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman kan? Jadi kalau ngaku Kristen gak suka firman, Tuhan yang mana? Saudara gak bawa minum ya? Maksud saya coba lega sedikit lah. Kalau orang Kristen gak suka firman, terus Tuhan yang mana yang dia sembah? Karena dia gak kenal kan, bisa salah loh. Makanya penyesatannya gampang. Gitu. Jadi nggak suka firman, nggak kenal Tuhan. Sedangkan ibadah menjelaskan pengertian tentang firman. Nah, saya cuma mau bilang begini, saudara nggak pernah bisa mempelajari firman sendirian. Saya ulang. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti firman dengan mempelajarinya sendirian. Saya ulang sekali lagi. Saudara, kita semua orang Kristen tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan hanya dengan mempelajarinya sendirian. Saya nggak perlu ibadah, saya nggak perlu kelas ini, saya nggak perlu itu. Saya belajar sendiri. Orang itu sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Karena sekelas Paulus saja masih berjalan berdua-berdua supaya ada yang bisa menegur dia. Tarik napas sedikit ya. Yang gak bisa salah cuma Yesus kan. Betul ya. Itu sebabnya kalau saya kupas Alkitab berdua, kita discuss, kita cari lagi kebenaran, referensinya dan sebagainya. Karena gak bisa. Nabi Yesaya cuma dapat yang dia tulis kan. Dia gak dapat yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kita dapat semua, hebat ya. Tapi kan gak bisa makan semua kan. Logikanya gampang ya. Bisa gampang ya terimanya ya. Gitu. Ini sebabnya yang ini saya sering ngomong nih, yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Saya udah Kristen dari kecil Pak. Onta 20 tahun di Arab nggak bisa bahasa Arab. Jadi jangan ngaku-ngaku Kristen dari kecil. Karena yang terdahulu jadi kemudian, yang kemudian menjadi dahulu. Ini saya dari tadi senyum aja saudara. Maksud saya supaya gak kekerasan gitu loh saudara. Saya suka tanya, firmannya keras banget gak sih dia? Serem ya kalau orang Kristen kurang pengenalannya terhadap Tuhan yang menurut dia Tuhan. Serem gak? Serem loh saudara. Datang di ibadah Natal, tapi gak kenal siapa yang dirayain. Ini saya pernah khotbah yang lalu nih, tapi bukan di tempat ini. Saudara, ini di Natal, saudara datang di Natal, saudara kenal gak sama yang undang saudara datang? Saudara kenal gak sama siapa yang saudara rayain? Gitu. Itu sebabnya kenapa Tuhan cari murid. Dia gak cari pengikut. Murid sekolah. Saudara. Murid bayar kan? Ayo, ada yang sekolah gak bayar? Beasiswa Pak, ada yang bayarin.
Sorry loh saudara ya. Murid aja bisa tersesat. Pelajari Matius 24. Camkanlah ini kata Tuhan. Akan ada nabi palsu, Mesias palsu. Dan penyesatan terjadi bahkan pada para murid. Lah terus gimana kalau nggak jadi murid? Gitu. Ya, amin. Jadi penerapannya sederhana, renungkanlah siang dan malam. Gitu. Karena kenapa disuruh renungkan siang dan malam? Setiap saat terjadi pengalihan, itu pasti. Oh, kita renungkan firman siang, renungkan firman pagi jam 10 bisa lupa. Malam lagi bisa lupa, apalagi enggak. Bisa lupa kan? Gitu. Kenapa KM ditanya firman? Membantu untuk ingat kan? Gitu. Ada gereja yang kalau jemaatnya datang ibadah nggak bawa kertas dan pensil dikasih. Karena cuman kalau denger aja, yang nyantol cuman 10%. Lah yang 90% hewes-hewes bablas yang ini. Kayak minum tolak angin gitu loh saudara. Ya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ayo buka. Jangan salahin saya. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Jangan salahin saya. Itu loh multimedianya. Apa? Oh laptop saya, memang laptop saya laptop jadul saudara. Dari tahun 2012. Wis lama, untung aja masih ada tuh. Beratnya minta ampun laptop zaman dulu. Ganti tuh Pak. Ya ganti, tolong gantiin. Enak ya ngomong ganti. Itu udah jalan aja udah bagus kok. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Baca sama-sama 3-4. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, saya mau sampaikan begini saudara. Bahwa firman Tuhan ini, dari firman Tuhan ini menyatakan siapa Tuhan. Hebat ya? Kan dari firman Tuhan. Gitu. Nah, kemudian dari firman Tuhan, saudara akan mendapati saya ini ada kesalahan apa enggak ya? Kan bermanfaat untuk mengajar ya. Jadi kalau gak suka firman Tuhan, tahu dari mana kita ini keliru apa enggak? Dari firman Tuhan kita tahu cara Tuhan berhubungan dengan kita. Jadi bilang, Tuhan tolong sembuhkan kita. Cara Tuhan beda loh. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Gitu. Dari firman Tuhan kita bisa tahu jalan-jalannya supaya apa? Kita nggak kesasar. Ya. Dari firman Tuhan kita bisa tahu siapa iblis. Dari firman Tuhan kita bisa tahu tipuan iblis. Jangan-jangan kita pikir benar tapi itu tipuan. Dari firman Tuhan kita bisa tahu tentang kedagingan. Saya kerjakan itu, apa ini mau saya kedagingan apa enggak. Dari firman Tuhan kita bisa tahu tentang kehendaknya. Lah ini semua sumbernya cuma firman. Kita kenal siapa Tuhan, muncul ya. Apa disembunyiin aja? Kok bisa muncul ya? Hebat. Kok bisa muncul dewe ya?
Jangan cari tahu kenapa. Tapi karena dia sayang sama kita supaya nggak buka-buka gadget. Sekali-sekali buka gadget bukan untuk multimedia aja ya. Atau Shopee Pay. Nah, jadi cuman firman Tuhan, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman firman Tuhan yang revealed, yang mengungkapkan siapa Tuhan. Cuman firman Tuhan yang mengungkapkan jalannya Tuhan. Cuman firman Tuhan yang mengungkapkan caranya Tuhan berhubungan dengan kita. So, termasuk ibadah-ibadah begini, ini caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Dari firman Tuhan kita bisa tahu siapa iblis. Dia bolos, bapa segala pendusta. Dan tipuan iblis itu apa? Tipuan iblis kesibukan. Tipuan iblis alasan yang diberikan supaya manusia nggak lebih dekat kepada Tuhan. Cuman satu. Tipuannya cuma satu. Bentuknya macam-macam. Begitu ada seseorang yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak mencoba mengerti kebenaran firman, tidak mencoba untuk datang karena dia nggak mungkin bisa mengerti, tertipu setan. Enggak ada lagi alasan lain. Karena kekuatan iblis adalah pada waktu orang Kristen jauh dari Tuhan. Dari firman Tuhan kita bisa tahu ini kedagingan apa enggak. Buka aja Galatia pasal 5. Ya. Dari firman Tuhan kita bisa tahu ini salah enggak saya ya. Nah itu kan perlu dijelaskan. Betul ya saudara ya. Gitu. Makanya pemuridan, kelas dan sebagainya. Dari firman Tuhan kita bisa tahu ini kehendak Tuhan apa bukan. Jangan-jangan ini cuma kehendak diriku. Baik, saya akan tutup dengan ini. Jadi gini. Tanpa firman Tuhan gak mungkin ada pengertian dan pengenalan. Itu sebabnya kenapa bukan cuma baca tapi renungkan. Bahkan gali seperti ini treasure. Harta karun yang perlu digali. Harta karunnya kan harus digali. Gali itu kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh segala macam. Betul ya? Yuk, moga-moga keluar gambarnya. Oke, baik. Ini ilustrasinya. Ya. Ada pisang, ada pepaya, ada apel. Sebenarnya banyak. Oke. Kandungan dari pisang adalah kalium, vitamin B6 dan vitamin C. Pertanyaan saya, siapa di sini belum pernah makan pisang? Enggak ada yang angkat tangan, berarti asumsinya begini, semua sudah pernah makan pisang dan tahu pisang. Siapa di sini yang bisa melihat kalium di dalam pisang? Siapa di sini yang bisa lihat vitamin B6 di dalam pisang? Siapa di sini yang bisa melihat vitamin C dalam pisang? Mestinya saya bawa pisang sama pepaya ya. Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Pepaya mengandung potasium, kalsium, dan banyak lagi. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Itu pepaya. Kami makan pepaya setiap pagi. Siapa di sini kalau makan pepaya? Ada yang belum pernah makan pepaya? Oke. Siapa di sini yang kalau makan pepaya bisa melihat kandungan potasium di dalamnya? Loh, potasium itu apa, Pak? Bisa ada dokter nanti tanya aja sama mereka. Siapa di sini yang kalau makan pepaya bisa lihat kalsium di dalamnya? Siapa di sini yang bisa lihat vitamin A di dalam pepaya? Siapa di sini yang bisa lihat vitamin B, C, E dan K di dalam pepaya? Siapa yang bisa lihat? Dalam apel banyak lagi. Siapa yang bisa lihat kandungan nutrisi di dalamnya? Enggak ada ya? Nah, walaupun kita tidak melihat, kita tetap dapat manfaatnya. Betul? Walaupun kita tidak melihat, tetap berpengaruh bagi kesehatan kita.
Betul? Oke. Nah, Alkitab banyak hal yang gak kelihatan. Mungkin kita gak tahu, mungkin kita gak ngerti. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini, karena firman adalah Allah, maka kandungan di dalam Alkitab adalah DNA Tuhan. Saudara dan saya diciptakan dengan DNA Tuhan. Apa DNA? Waktu cek DNA saya dengan DNA dia, anak saya, maka orang bilang gini, sudah pasti anak saya. Karena DNA-nya sama. Begitu dicek DNA-nya nggak sama, orang bilang gini, pasti bukan anak saya. Saudara baca Alkitab, nggak tahu kandungannya apa, nggak kelihatan. Tapi karena firman Tuhan adalah Tuhan, maka nih manfaatnya gini. Waktu masuk ke dalam kita, DNA Tuhan yang masuk. Kita bisa ngerti kenapa kita disuruh serupa dengan Tuhan. Lewat firman. Jadi Pak, khotbahnya apa? Buah pepaya sama pisang. Nah, waktu DNA ini masuk mempengaruhi cara berpikir. Kita jadi manusia baru. Apa sih manusia baru? DNA Tuhan. Gitu. Nah, kan waktu DNA Tuhan ini ada dalam diri manusia waktu pertama diciptakan, ini hancur karena dosa kan? Nah, firman Tuhan merajut kembali DNA Tuhan dalam manusia. Jadi waktu Kristus datang dia bisa kenalin dong. Wah, saya udah sama, udah tahu gitu loh. Nggak tertipu dengan yang palsu. Karena Tuhan udah ngingetin. Nanti orang akan bilang Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Tuhan Yesus bilang jangan percaya. Kemudian karena seperti kilat yang menyambar dari timur melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Nah, celakanya manusia menjadikan dirinya Tuhan. Kita menuju keserupaan tapi kita bukan Tuhan. Waktu manusia, orang Kristen bilang saya maunya gini Pak. Menurut saya begitu Pak. Menurut saya kehendak saya begini. Dia bikin diri kayak Tuhan, jadi Tuhan. So setengah Daud aja bukan. Bilangnya tahu firman, tapi nggak suka duduk jadi murid, duduk diem. Ya, karena cirinya gampang kok. Kalau DNA-nya masuk, ya Tuhan kan. Jadi hidupnya pasti berubah, perkataannya jadi manis. Sampai di perkataan ini kan punya kuasa, betul gak saudara? Nama Yesus itu kuasanya muncul waktu kita sebut nama Yesus, waktu DNA Tuhan jelas di kita. Kekuatannya sejauh pengenalan. Jadi ada orang bilang begini, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Itu cuma jadi mantra untuk mereka. Enggak ada kuasa apapun, seperti anak-anak sekewa. Tapi waktu mereka DNA Tuhan karena firman masuk, perkataannya punya bobot seperti bobot perkataan Tuhan. Jadi ngusir setan juga gak usah teriak-teriak. Dulu saya gak ngerti sepanjang firman di kita masuk. Jadi dalam nama Yesus hidupku berubah, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Oh, kalau DNA-nya gak sama, gak jadi. Gitu. Ya saudara ya. Nah baru kita ngerti bahwa mempersiapkan kedatangan kedua, itu kita bisa angkat pujian itu tadi. I speak the name of Jesus.
The name of Jesus, nama Yesus ada kuasa. Tunggu dulu, kalau power, kalau DNA-nya nggak cocok, nggak ketemu. Dia punya kuasa. Anak saya punya kuasa berbicara atas nama saya. Kata papa begini. Gitu. Kenapa? Dia ada DNA-nya saya. Tapi kalau misalnya yang lain bilang, kata Om Richard begitu, masih iya masih enggak. Kata Om Yesus atau kata Papa Yesus? Amen. Nah, kita masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kuasanya besar. Supaya DNA-nya sama. Karena tubuh dan darahnya di dalam kita. Gitu. Dari mana kita dapat semua? Sederhana. Waktu kita buka hati kan. Gitu. Kita nggak menebal hati kita. Sehingga waktu dia datang, kita bersuka. Kita bisa mengenali. Amen.